Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Sang Peramal dan selamat datang untuk teman-teman yang baru pertama kali melihat channel ini. Jangan lupa untuk mengaktifkan tombol lonceng dan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru zodiak kamu selanjutnya. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini, aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Gemini di hari ini. Nah, seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Gemini di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian. Jadikanlah video ini hanya sebagai hiburan semata, oke? Hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh teman-teman, setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya, bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing, oke? Nah, di sini kartu sudah aku shuffle, teman-teman. Kemudian kita langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Gemini. Fokus, konsentrasi, semoga energi kamu dalam pekan ini positif ya, teman. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada kartu yang pertama aku punya Queen of Swords. Kartu pedang muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan dari teman-teman Gemini. Ini energi kamu untuk 7 hari ke depan ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini, teman-teman. Sebagai energi pembuka ya, ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, menjelaskan tentang adanya sebuah kondisi kehidupan, teman-teman, ya, yang akan jauh lebih baik dari sebelumnya. Kenapa aku katakan demikian? Karena ini mengenai tentang sebuah perubahan gitu sih, ya. Ini kartunya menggambarkan tentang sebuah perubahan yang akan terjadi di dalam kehidupan kamu, baik perubahan sikap ataupun perubahan secara keadaan. Nah, perubahan sikap di sini kamu akan lebih bijak, kamu akan lebih dewasa. Ya, kamu akan lebih mandiri, ya, lebih sabar gitu ya teman-teman. Ya, kemudian perubahan secara keadaan ini yang mungkin lebih positif. Kenapa? Perubahan secara keadaan bisa jadi kamu akan lebih kaya, kamu akan semakin sukses, berhasil ya. Itu dari kondisi ekonomi loh teman-teman perubahannya. Oke, kemudian. Nah, pada kartu yang kedua aku punya Kesatria Cangkir. Hadirnya kartu kedua ini teman-teman, Kesatria Cangkir. Jadi dari kartu kedua ini juga sangat menggambarkan ya tentang adanya sebuah pencapaian di sini. Ada pencapaian yang akan kamu dapatkan, teman-teman. Oke. Ada pencapaian yang akan kamu dapatkan. Kemudian ada sebuah kondisi kehidupan yang dimana ya sepertinya pada akhirnya sebuah momen yang kamu nantikan selama ini, teman-teman. Ya, momen terbesar gitu sih. Ya, itu akan kamu dapatkan semua, entah itu mengenai tentang masalah bisnis, pekerjaan, usaha gitu teman-teman ya. Dan kemudian mungkin asmara, kesehatan, dan kehidupan asmara. Oke. Kemudian pada kartu yang ketiga, aku punya Queen of Cups. Nah, Ratu Cangkir muncul hadir di sini. Jadi dari kartu ketiga ini teman-teman ya juga sangat menggambarkan kok bahwasanya pencapaian itu cukup nyata. Ternyata tidak hanya sebuah peluang, potensi, tetapi ini akan benar-benar termanifestasikan dengan cukup nyata di dalam kehidupan kamu. Ini kartu yang menggambarkan tentang sebuah kelimpahan materi rezeki ya, kehidupan yang mapan, makmur, sejahtera teman-teman. Seperti itu. Jadi memang secara garis besar untuk masalah kondisi ekonomi kamu, kehidupan sosial kamu akan mengalami peningkatan ya teman-teman. Nah, pada kartu yang keempat, aku punya The Emperor. Sebagai energi penutup terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan dari teman-teman Gemini, masalah peruntungan memang banyak banget ya yang akan kamu dapatkan. Aku melihat ada sebuah kondisi kehidupan yang mapan, makmur, sejahtera, lagi-lagi dan seperti itu teman-teman ya, lagi-lagi seperti itu. Nah, yang jelas memang sebuah perubahan ini sangat besar. Ya, bisa jadi nanti di sini kamu akan menjadi orang kaya raya, orang kaya baru, teman-teman. Ya, orang yang sangat terpandang gitu sih. Ya, jadi memang Tuhan akan benar-benar mengangkat derajat kamu setinggi-tingginya, teman-teman. Nah, inilah sebuah manifestasi dari kerja keras, kesabaran, ikhtiar, dan doa-doa kamu selama ini, teman-teman. Amin ya. Oke.
Next, poin berikutnya, kita akan melihat kondisi kehidupan finansial ekonomi ya, teman-teman Gemini. Oke. Nah, bagaimana kondisi finansial ekonomi teman-teman Gemini ya, ataupun kondisi keuangan kamu di pekan ini ya, teman-teman? Apakah ada kabar baik ataupun mungkin kebalikannya? Oke. Dan nah, aku punya Knight of Cups, kesatria cangkir muncul hadir di sini teman-teman ya, sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi keuangan. Jadi, kalau melihat dari energinya sih dari kartu pertama ini cukup positif ya, sangat positif sih sebenarnya teman-teman ya. Karena aku melihat ada sebuah kemajuan ya, aku melihat ada sebuah peningkatan dan pencapaian. Lagi-lagi seperti itu. Jadi, dengan kata lain mungkin untuk masalah keuangan kamu cukup istimewa ya teman-teman. Nah, kemudian pada kartu yang kedua aku punya Seven of Wands ya, 7 tongkat muncul hadir. Jadi dari kartu kedua ini teman-teman ya, menggambarkan tentang adanya sebuah energi yang dimana teman-teman, mohon maaf banget memang begitu susahnya kamu benar-benar berjuang ya untuk bisa mencapai ke titik ini ya, yang dimana banyak orang-orang yang sepertinya iri dan dengki terhadap kehidupan kamu yang berupaya berusaha untuk menutup jalan kerezekian kamu. Tetapi karena kamu orang yang sangat optimisme, kamu orang yang memiliki sebuah tekad niat yang sangat begitu tinggi, keyakinan yang sangat begitu tinggi, jadi seakan-akan ketika ada problem masalah yang selalu terjadi di dalam kehidupan kamu, ya kamu terus berupaya berusaha untuk menyelesaikan segala sesuatunya. Dan ketika kamu berupaya berusaha untuk menyelesaikan segala sesuatunya, teman-teman, maka sebenarnya itulah sebuah titik kepuasan di dalam diri kamu. Ya, sebuah titik kepuasan yang bagaimana teman-teman? Ya jelas dong, ketika masalah dapat kamu selesaikan dan tentu hasil yang akan kamu dapatkan nanti juga pasti akan sesuai dengan ekspektasi kamu, sesuai dengan harapan-harapan kamu. Nah, mungkin seperti itu. Oke. Kemudian pada kartu yang ketiga aku punya Three of Pentacles. Nah, pada akhirnya kamu akan bisa membahagiakan orang-orang yang kamu sayangi, itu yang pertama sekali. Ya, endingnya berarti memang bakal ada rezeki yang lancar banget ya, teman-teman, insya Allah. Nah, kemudian yang aku lihat kamu akan bertemu dengan orang-orang baik, orang-orang yang tepat, orang-orang yang seperti memang bakal bersinergi banget dengan kamu, teman-teman. Jadi keberuntungan demi keberuntungan di sini akan kamu dapatkan. Oke, next. Nah, pada kartu yang keempat aku punya The Sun. The Sun muncul hadir sebagai energi penutup terkait dengan kondisi keuangan ataupun finansial ekonomi teman-teman Gemini ya. Jadi, dari kartu keempat ini teman-teman, ia sangat menggambarkan tentang sebuah kondisi kehidupan yang akan makmur ya. Sebuah kehidupan yang sangat bahagia, sebuah kondisi kehidupan yang penuh dengan keberuntungan, keceriaan, nah seperti itu. Kenapa? Aku yakin kamu akan sukses. Kamu akan menjadi orang sukses, kamu akan menjadi orang kaya, kamu akan menjadi orang terpandang teman-teman. Karena apa? Ini kartu ini menggambarkan seakan-akan mimpi dan impian kamu akan banyak tercapai, terwujud. Jadi ini. Jadi tidak ada yang tidak mungkin ya. Nah, bagi kamu teman-teman yang sedang merasakan mungkin energi ini, maka jalan yang terbaik yang harus kamu lakukan di sini adalah ya ketika kamu sudah berjuang, kerja keras, ikhtiar dan sabar, doa kamu teman-teman, maka serahkan segala sesuatunya terhadap semesta. Ya, biar semesta bekerja dengan cara sendiri teman-teman, maka insya Allah teman-teman jalan yang akan kamu lalui nanti akan berjalan dengan mulus dan ini yang akan kamu dapatkan. Amin ya. Oke, next. Pada poin berikutnya, kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Gemini yang saat ini. Oke. Sudah berumah tangga. Dan bismillahirrahmanirrahim. Nah, aku punya Three of Wands. 3 tongkat muncul hadir teman-teman ya. Jadi 3 tongkat ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, menjelaskan teman-teman ya tentang adanya sebuah pilihan di dalam kehidupan. Terkadang untuk hidup lebih baik, untuk merubah kehidupan untuk lebih baik, teman-teman harus ada pengorbanan ya dan keputusan yang tepat gitu. Jangan sampai keputusan yang kamu ambil nantinya itu salah. Contoh, kamu ingin sukses di dalam perihal kondisi ekonomi, melihat dan mengingat pekerjaan kamu, mohon maaf ya teman-teman, mungkin ya hanya cukup untuk kebutuhan gitu sih. Ya sebenarnya itu sudah lebih dari ya alhamdulillah banget ya teman-teman. Tetapi namanya manusia pasti berkeinginan yang lebih ya.
Mungkin kamu ingin memiliki rumah yang lebih bagus, mobil yang bagus-bagus, teman-teman, dan kamu ingin membahagiakan keluarga, pasangan, ya, anak-anak, dan mungkin juga orang tua. Nah, jadi seperti itu. Jadi memang pada intinya keputusan yang harus kamu ambil ini adalah sebuah keputusan yang tepat. Oke. Dan kemudian pada kartu yang kedua, aku punya temperance, teman-teman. Ya masih cukup stabil sebenarnya. Ya hanya saja sebuah keinginan yang besar itu harus dibarengi dengan sebuah niat yang tulus, ya sebuah niat yang baik, teman-teman. Ya insya Allah ketika kamu memiliki sebuah niat yang baik untuk membuat segala sesuatunya, ya hidup lebih baik, ya maka semuanya akan berjalan dengan lancar. Kenapa? Aku melihat nanti bakal ada ikut campur tangan Tuhan di sini. Maka keberuntungan akan kamu peroleh. Ya, teman-teman. Ya mungkin kamu ingin membangun bisnis baru, ya membangun pekerjaan baru lagi, mencari pekerjaan baru yang lebih baik. Nah itu mungkin seperti itu. Jadi memang segala sesuatunya perlu perhitungan ya yang matang, tetapi ketika kamu berani untuk memutuskan sebuah keputusan yang tepat, maka ini akan kamu dapatkan, teman-teman, ya keberuntungan, keberuntungan, dan keberuntungan. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Gemini yang saat ini sedang berpacaran. Oke. Dan pada kartu yang pertama aku punya Two of Cups ya, dua cangkir. Jadi kalau dari kartu pertama ini teman-teman cukup menggambarkan ya tentang sebuah hubungan yang sangat romantis ya, harmonis teman-teman ya, cukup selaras banget lah antara kamu dengan pasangan kamu. Oke, ternyata kamu menjalin sebuah hubungan dengan seseorang yang tepat, yang dewasa, seseorang yang benar-benar bisa memberikan kamu segala sesuatunya ya, perhatian, kasih sayang, mungkin juga materi, ya kenyamanan, kedamaian itu mungkin yang paling utama, prioritas utama teman-teman. Dan kemudian aku punya Knight of Pentacles. Kesatria koin muncul hadir sebagai energi kartu ketiga ya teman-teman. Jadi dari kartu ini teman-teman mungkin ya untuk masalah hubungan kamu ke depan bakal seperti apa yang aku lihat memang bakal tetap stabil ya, dan nggak menutup kemungkinan ketika komitmen masih terjaga dengan baik, komunikasi masih terjaga dengan baik ya, niscaya teman-teman hubungan kamu pasti akan ke jenjang yang lebih serius itu. Oke. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Gemini yang saat ini sedang jomblo, single mom, dan single dad. Oke. Nah, aku punya The Empress ya. The Empress muncul hadir sebagai energi pembuka. Jadi kartu pertama ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang sebuah kesuburan, kemakmuran, ya kedewasaan teman-teman ya, kemudian hidup yang sebenarnya sudah cukup mapan teman-teman ya, sudah cukup dewasa lah. Mungkin kalau dikatakan ya ingin segera memiliki pasangan jodoh yang serius ya mungkin seperti itu ya, tetapi memang lebih cenderung kamu masih sabar menanti ya teman-teman, mau bagaimanapun mungkin seperti itu ya, karena ketika memang belum waktunya juga akan sangat sulit sih sebenarnya. Tetapi apakah kamu berpeluang akan segera bertemu dengan jodoh dan pasangan hidupmu ya teman-teman? Dan bismillah. Nah, ternyata ya di sini kamu harus lebih dekat dengan Tuhanmu teman-teman. Ya kamu harus lebih banyak berdoa, meminta kepada Dia gitu sih. Dan kemudian actionnya gitu sih. Ya action itu apa teman-teman? Action itu artinya kamu harus berani keluar dari zona yang saat ini sedang kamu hadapi. Contoh, ketika kamu ingin mencari pasangan ya tentu kamu harus lebih memperbanyak teman ya, memperluas apa namanya teman-teman ya, bersosialisasi dengan orang-orang yang baru. Nah itu kemungkinan besar nanti kamu akan bertemu dengan pasanganmu teman-teman. Oke, kemudian di sini aku punya Judgment. Ya, Judgment muncul hadir. Nah, di sini ketika kamu berani ataupun lebih dekat dengan Tuhan, lebih banyak doa, ya teman-teman, maka ini yang akan kamu dapatkan. Ya, doa dan action ya teman-teman. Ya, itu maka niscaya apa yang mungkin menjadi harapan kamu teman-teman, ya insya Allah kamu akan segera bertemu dengan jodoh dan pasangan yang sama-sama serius, sama-sama dewasa, ya sama-sama sudah matang gitu teman-teman ya. Amin ya. Oke, next. Poin terakhir, kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Gemini yang saat ini sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang. Oke, nah aku punya Knight of Swords ya. Kesatria pedang ini kartu yang menggambarkan tentang sebuah perjuangan ya. Upaya yang dilakukan untuk mendapatkan mungkin seperti itu teman-teman ya. Seseorang yang lagi ditaksir, disukai, nah itu ya. Dan kemudian aku punya The Star. Nah, apa yang mungkin kamu lakukan ini nggak bakal sia-sia kok teman-teman. Sepertinya seseorang yang mungkin kamu dekati ya, dia juga memiliki sebuah perasaan yang sama ataupun mungkin kebalikannya ya. Seseorang yang mendekati kamu teman-teman ternyata apa ya, dia benar-benar menunjukkan banget
ya, bahwasanya dia ingin serius dan ingin berkomitmen. Oke. Nah, ini karena mengingat melihat teman-teman selama ini sudah sering banget mengalami sebuah kegagalan dan kekecewaan, jadi memang harapannya ya pasti kedua-duanya ingin yang terbaik ya teman-teman antara kamu dengan dia. Nah, sekarang pertanyaannya ataupun caranya adalah bagaimana cara kamu untuk bisa lebih berani ya untuk membuka hati, berani untuk memulai itu aja sih teman-teman ya, dan melupakan semua hal-hal yang mungkin cukup menyedihkan dan cukup menyakitkan, mengecewakan gitu teman-teman. Jadi mulai hidup baru, sambut kehidupan baru yang lebih positif. Dengan seperti itu, ya niscaya kebahagiaan akan benar-benar kamu rasakan. Oke. Tapi memang untuk melihat energinya teman-teman secara menyeluruh bagus kok ya. Teman-teman kedekatannya cukup positif teman-teman. Semoga ini menjadi sebuah jawaban atas doa-doa kamu selama ini ya. Amin ya. Oke, next 12 tanggal lahir yang akan mendapatkan keberuntungan dari teman-teman Gemini. Aku punya tanggal 26, 23, 9, 8, tanggal 6, 16, tanggal 22, tanggal 10, tanggal 28, dan yang terakhir, aku punya tanggal 4, 11, dan tanggal 27. Maka aku rasa inilah readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Gemini. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.